semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Yugiwati dengan NIM 210106120 dari FA21. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu APT Ardila Kemaladewi MS Farm. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai hasil studi etnofarmakologi yang saya lakukan terhadap 5 responden. Saya di sini mewawancarai 5 responden, yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan. Apakah Bapak tahu bahwa ada jenis tumbuhan di hutan atau di sekitar yang dipakai untuk obat? Tahu. Apa saja tanaman yang diketahui? Pohon mahoni dan kayu putih. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui secara turun-temurun? Tidak. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui dari tetangga atau dukun? Bukan. Apakah pengetahuan tentang obat pertama kali Bapak ketahui dari informasi media? Dari media. Apakah Bapak mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Tidak tahu. Apakah Bapak membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Enggak. Menurut Bapak, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Banyak. Menurut Bapak, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Kita mencari di kebun dan di hutan. Selanjutnya, apakah Bapak pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Pernah. Sebutkan tanaman dan digunakan saat kondisi apa? Kondisi seperti lambung itu dari tanaman antanan salah satunya, dan untuk seperti buah pepaya itu untuk menetralisir lambung. Apakah Bapak menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Tidak. Apakah Bapak membuat ramuan obat sendiri? Iya. Bagaimana ramuan tersebut dibuat dan akan-akannya? Satu dari antanan direbus 1 gelas jadi setengah gelas. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Bapak bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Alhamdulillah ada terasanya. Apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Contohnya seperti apa? Kunyit. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui secara turun-temurun? Ya, Dari siapa? dari orang tua. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga atau dukun? Berikutnya, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Ya. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Tidak. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Ya. Kemudian, apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Apa saja tanaman yang ditanam tersebut dan apa manfaatnya? Kunyit bisa itu buat mah. Menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Masih. Menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Mengambil itu apa sih, batangnya gitu. Apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Pernah. Dalam kondisi apa obat tersebut? Kondisi mentah. Apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Ya. Ibu membuat ramuan obat sendiri? Ya. Apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Kunyit pertamanya diambil, dicuci, terus dikeringin. Nah, udah kering itu direbus. Nah, udah direbus langsung diambil airnya setengah gelas, diminum. Udah. Bagian tumbuhan yang diambil apakah daun, buah, rimpang, akar, batang, bunga, getah atau seluruh bagian? Rempang. Rimpang. Oh, rimpang. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Alhamdulillah. Apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Tahu. Apa saja tanaman yang diketahui?
Binaho, singkong, ubi jalar. Eh, Apakah pengetahuan tentang gunungan obat pertama kali ibu ketahui secara turun-temurun? Secara turun temurun Dari siapa? dari orang tua. Apakah pengetahuan tentang gunungan obat pertama kali ibu ketahui dari tetangga atau dukun? Dari orang tua. Apakah pengetahuan tentang gunungan obat pertama kali ibu ketahui dari informasi media? Iya, kadang lihat. Apakah ibu mengetahui tentang obat yang digunakan untuk acara adat? Tidak tahu. Apakah ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ada. Apa saja ya tanaman tersebut dan apa manfaatnya di tanaman tersebut? Jahe untuk menghangatkan badan apabila lagi keadaan badan flu dan meriang. Menurut ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Sekarang sedikit. Menurut ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Agak susah. Apakah ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Pernah. Apakah ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Obatnya Ya, tumbuhan obat. obat dari singkong aja. Apakah ibu membuat ramuan obat sendiri? Ya, Ramuannya seperti apa dan bagaimana? kalau dari singkong pernah dibuang kulitnya, terus diparut, diperat, ke airnya. Bagian tumbuhan diambil apakah daun, buah, rimbang, akar, batang, bunga, getah, atau seluruh bagiannya? Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut ibu bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Alhamdulillah agak mendingan. Apakah Bapak tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Tahu? Apa saja tanaman tersebut yang diketahui? Kunyit. Yang kedua, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui secara turun-temurun? Iya, Dari siapa? dari ibu. Kemudian, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui dari tetangga atau dukun? Tetangga. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui dari informasi media? Iya. Kemudian, apakah Bapak membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Iya. Apa saja tanaman tersebut dan apa manfaatnya yang Bapak ketahui dari tanaman tersebut? Yang itu buah. Kemudian, menurut Bapak, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Sekarang sih masih banyak. Menurut Bapak, bagaimana oleh tumbuhan obat di hutan? Baik. Ya, dari kita ke sana. Apakah Bapak pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Iya. Sebutkan tanaman obatnya dan digunakan saat kondisi apa? Ya itu kan di kunyit pas lagi Apakah Bapak menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Iya. Apakah Bapak membuat ramuan obat sendiri? Iya. Apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Ramuan-ramuannya itu pertama kunyit dicuci, habis dicuci diparut, sudah diparut diperas. Bagian tumbuhan yang diambilnya apakah daun, buah, rimpang, akar, batang, bunga, getah, atau seluruh? Batang. Kemudian biasanya pakai obat tradisional. Menurut Bapak bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Bapak tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Apa saja tanaman tersebut yang diketahui? Ya kalau di sekitar sini kan banyak, ada tanggal tokak, ada kangkung, ada apa namanya kersen, itu kan buat kampak itu. Kemudian yang kedua, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui secara turun-temurun? Ya, Dari siapa? dari dulu. Untuk selanjutnya, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama
pertama kali Bapak ketahui dari tetangga ataupun kemudian apakah pengetahuan tentang obat pertama kali Bapak ketahui dari media? Enggak. Kemudian apakah Bapak mengetahui ada temuan obat yang digunakan untuk acara adat? Kemudian apakah Bapak membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ya. Apa saja tanaman tersebut dan apa manfaatnya yang Bapak ketahui dari tanaman tersebut? Ya kalau kita itu ada koneng yang depan rumah, itu ada pohon kan buat bisa buat yang dalam lah itu koneng, ada kembang melati itu yang dalam juga sama apa namanya Tamiloto sama. Kemudian menurut Bapak apakah obat di hutan masih banyak? Masih. Kemudian menurut Bapak bagaimana cara memperoleh obat dari hutan? Kalau mencari obat yang di hutan ya harus kita mencari, ya tahu Pak juga oh ini di sini ada, di sini ada, semakin hutan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah menggunakan obat untuk pengobatan dan pelihara kesehatan? Bukan tanaman obatnya dan digunakan saat kondisi apa? Ya kalau kondisi tetap kalau kondisi lagi atau lagi sakit badan atau sakit dalam penyakit itu pasti pakai. Kemudian apakah Bapak menggunakan timuan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari rumah? Ya. Kemudian apakah Bapak membuat ramuan obat sendiri? Ya. Apa ramuan obatnya dan bagaimana menggunakannya? Ya kalau untuk obat-obat herbal kebanyakan itu diambil airnya guna pada berapa yang perlukan, berapa itu takaran cara masaknya. Selanjutnya bagian yang diambil apakah daunnya, timpang, akar, batang, bunga, akar, atau seluruh bagian? Itu tergantung penyakit, tergantung apa yang dirasa. Soal apa model seperti Tamiloto itu kan daunnya. Kalau untuk koneng itu pasti buah konengnya itu. Pertanyaan terakhir, biasanya dalam kali obat tradisional, menurut Bapak bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manis? Ya kalau sebut manis pasti, cuma kan beda sama obat kimia. Kalau obat kimia itu pasti langsung ada rasanya, tapi kalau untuk herbal itu paling ada jarak berapa jam atau 1 hari itu baru terasa. Dapat dilihat untuk hasil wawancaranya. Yang pertama, responden 1 menggunakan antanan sebagai pengobatan untuk lambung dan pepaya untuk membersihkan atau menetralisir saluran pencernaan. Yang kedua, responden kedua menggunakan kunyit sebagai pengobatan untuk masalah gastrointestinal yaitu lambung. Lalu yang ketiga, responden ketiga menggunakan singkong sebagai pengobatan. Yang keempat, responden 4 menggunakan kunyit untuk mengobati emah. Dan yang terakhir, responden 5 menyebutkan beberapa tanaman yang ditanam di sekitar rumah yaitu melati, sambiloto, dan kersen. Kemudian dari kelima responden tersebut menyebutkan beberapa tanaman obat yang mereka ketahui. Di antaranya kunyit, jahe, singkong, sambiloto, melati, antanan, pepaya, kersen, kangkung, ubi jalar, pohon mahoni, kayu putih, dan binahong. Kemudian responden rata-rata mengolah ramuan tanaman obat tersebut dengan cara perebusan lalu diminum saat merasa tidak enak badan. Kemudian beberapa responden juga ada yang membudidayakan tanaman obat seperti jahe dan kunyit di halaman rumahnya. Dan yang terakhir, pengetahuan yang dimiliki oleh responden sudah cukup baik mengenai manfaat dari suatu tanaman obat, di mana pengetahuan tersebut didapatkan secara turun-temurun dan juga ada yang didapatkan dari informasi yang tersebar di media. Kemudian berikut ini taksonomi dari pegagan, taksonomi pepaya, lalu taksonomi kunyit, adapun taksonomi dari singkong, kemudian taksonomi sambiloto, taksonomi dari melati, dan taksonomi dari kersen. Berikut ini kajian tanaman secara farmakologi.
Yang pertama ada kunyit, di mana kunyit ini mempunyai khasiat sebagai jamu dan obat tradisional. Senyawa yang terkandung dalam kunyit yaitu kurkumin dan minyak atsiri yang mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti tumor, anti kanker, anti mikroba, dan anti racun. Kedua yaitu singkong, di mana singkong menunjukkan berbagai aktivitas farmakologi, termasuk efeknya sebagai antioksidan, antiinflamasi, analgesik, anti kanker, antibakteri, anti diabetes, kolagen, dan peningkatan sintesis fibrolas dalam penyembuhan luka, serta aktivitas anti diare dan juga sebagai obat cacing. Yang ketiga yaitu melati. Bunga jasminum sambak ini dikenal sejak lama sebagai bahan pengobatan tradisional untuk meringankan berbagai penyakit, misalnya kudis, asma, bisul, dan nyeri sendi. Kemudian ada antanan, di mana secara konvensional pegagan atau antanan ini dapat dipakai untuk melancarkan peredaran darah, insektisida, peluru kencing, antiinflamasi, penurun demam, hipotensi, menghentikan pendarahan, antispasma, anti alergi, dan stimulan. Berikutnya sambiloto, di mana dalam buku resmi Tanaman Obat Indonesia, herba sambiloto ini digunakan sebagai diuretika dan antipiretika. Sambiloto ini mempunyai berbagai macam manfaat untuk kesehatan manusia. Berbagai aktivitas farmakologi dari sambiloto adalah antiinflamasi, antibakteri, antipiretik, antioksidan, antiparasitik, hepatoprotektor, dan juga diabetes. Sambiloto juga secara empiris telah digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selanjutnya pepaya, di mana kandungan yang ada di daun pepaya ini diantaranya alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Daun pepaya ini berkhasiat untuk mengobati sakit gigi, jerawat, antibakteri, dan bersifat sebagai antioksidan. Selain itu, daun pepaya juga memiliki efek analgesik, di mana aktivitas farmakologi ekstrak etanol daun pepaya sebagai anti malaria, anti emeltik, dan anti-inflamasi serta antibakteri. Yang terakhir yaitu kersen, di mana daun kersen ini digunakan sebagai obat sakit kepala dan anti radang, dikarenakan memiliki kandungan senyawa kimia yang beragam, diantaranya flavonoid, tanin, triterpenoid, saponin, dan polifenol yang menunjukkan aktivitas antioksidatif dan antimikroba. Selain itu, tumbuhan kersen ini sangat bermanfaat sebagai obat batuk, obat sakit kepala, antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, antinosiseptik, antibakteri, dan kardioprotektif. Baik teman-teman, mungkin dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara terhadap 5 responden serta studi literatur. Yang pertama, didapatkan hasil bahwa terdapat responden yang menanam tanaman obat di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, responden dapat membuat ramuan sesuai takaran dan juga sesuai dengan gejala yang dirasakannya. Yang ketiga, dari tanaman obat serta manfaat yang disebutkan oleh responden terdapat yang sesuai dengan kajian farmakologi dari literatur yang ditemukan. Lalu yang terakhir, salah satu manfaat tanaman yang telah disebutkan oleh responden yaitu kunyit sebagai antioksidan, singkong sebagai anti diare, melati dapat mengobati kudis serta asma, sambiloto sebagai antipiretik, antanan sebagai anti alergi, pepaya sebagai anti emeltik, dan kersen untuk mengobati rasa sakit kepala. Berikut ini referensi yang saya gunakan untuk studi literatur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.